Sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi dimulai dari evolusi perangkat keras komputer. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan pendahulu dari UNIVAC 1 yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Komputer-komputer terdahulu yang diberi nama mainframe merupakan komputer-komputer yang memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh pengguna. Kemudian setelah adanya evolusi perangkat keras komputer, muncullah komputer berukuran skala kecil. Sistem skala kecil ini pertama kali dibuat dengan nama mini komputer. Kemudian dengan cepat diikuti dengan komputer yang lebih kecil yang diberi nama mikrokomputer. Mini komputer sendiri merupakan komputer-komputer yang ditujukan untuk organisasi-organisasi berskala kecil, sedangkan mikrokomputer merupakan komputer yang ditujukan agar dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Pada saat yang bersamaan, IMB mengeluarkan produk mikrokomputernya yang pertama dengan nama personal komputer. Personal komputer sendiri ini kemudian diadopsi secara universal dan berlaku hingga sampai saat ini. Dalam sejarah sistem informasi manajemen, terdapat pula hukum Morse. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon yang akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Arti hukum ini bagi para penggunanya adalah kekuatan komputer akan meningkat 2 kali lipat dengan setiap 18 bulan sekali dengan membayarkan sejumlah biaya tertentu setiap tahunnya. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas dasar. Unit proses sentral atau CPU mengendalikan seluruh proses lainnya, sedangkan memori akses random bertindak sebagai tempat kerja sementara CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. CPU dan RAM bertindak sebagai motherboard komputer yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. CD, RAM, USB, flash disk atau yang dikenal sebagai hard drive adalah alat penyimpanan data yang berbeda dengan RAM. Penyimpanan data dalam hard drive bersifat permanen. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer tidak mempergunakan sistem telepon publik. Biasanya lebih cepat dan standar komunikasi dikembangkan setelah sistem telepon publik selesai dikembangkan. Kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Komunikasi antar komputer dapat pula menggunakan modem. Modem merupakan sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer. Saat ini tidak hanya modem yang dikembangkan, tetapi jaringan Wi-Fi juga saat ini sudah berkembang pesat. Komputer dapat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang tersedia dalam suatu lokasi. Jaringan Wi-Fi sendiri dapat dipasang dengan mudah dan dapat diakses dimanapun kita berada. Evolusi di bidang aplikasi komputer meliputi 1. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, terdapat sistem virtual perusahaan berupa kombinasi dari proses manual mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Kemudian, pada sistem prakomputer memproses pengkajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku pesan. Nah, pada proses inilah menjadikan aplikasi komputer yang pertama yang juga disebut sebagai sistem pemrosesan data elektronik. Sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen mendefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para penggunanya. Para pengguna sistem informasi manajemen terdiri atas entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau subunit anak perusahaan. Dalam menghasilkan informasi, sistem informasi manajemen menggunakan dua jenis perangkat lunak, yakni perangkat lunak yang menghasilkan laporan berkala atau laporan khusus, dan model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Output informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen sendiri digunakan oleh pihak-pihak yang memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah manajer dan kalangan profesional yang bertindak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah sistem kantor virtual. Awal dari otomasi kantor adalah penggunaan data elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi-aplikasi tambahan lainnya meliputi email, voice email, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksimili. Konsep dasar virtual kantor ini yakni melakukan aktivitas kantor tanpa harus tergantung pada suatu lokasi tertentu. Jadi aktivitas kantor dapat dilakukan dimanapun kita berada. Yang keempat adalah sistem pendukung pengambil keputusan. Sistem pendukung pengambil keputusan merupakan suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajerial dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh, sistem pendukung pengambil keputusan yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualannya. Sistem pendukung pengambil keputusan mengambil langkah dengan cara pendekatan jarak jauh dalam memecahkan masalah. Yang kelima adalah sistem perencanaan sumber daya atau ERP. Sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam berbasis keseluruhan organisasi. ERP juga dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem-sistem terpisah ke dalam satu keseluruhan sistem guna mengelola seluruh operasi perusahaan. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. 1. Fungsi manajer. Fungsi manajer terdiri dari perencanaan, organisasi untuk menjalankan rencana, mengisi sumber daya yang dibutuhkan. 4. Mengarahkan sumber daya tersebut dan melaksanakannya. Dan yang terakhir, mengendalikan agar sumber daya tersebut tetap pada jalurnya. Yang kedua, peran manajer sebagai pengguna sistem informasi. Peran manajer melibatkan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas interpersonal, informasional, dan pengambil keputusan. Aktivitas interpersonal yakni seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Yang kedua, aktivitas informasional. Seorang manajer mensyaratkan eksekutif untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu memantau, diseminator, dan spokesperson. Dan yang terakhir, aktivitas pengambil keputusan. Peran manajer yakni dalam pengambilan keputusan, yakni cara memahami masalah, kemudian membuat beberapa opsi atau pilihan dalam memecahkan masalah tersebut, dan menentukan solusi yang terbaik. Peranan informasi dalam tahapan pemecahan manajemen. Yang pertama, aktivitas intelijen, yakni mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. 2. Aktivitas perancangan, yakni menemukan dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. 3. Aktivitas pemilahan, yakni memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia.
Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam waktu tertentu.